berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, disampaikan bahwa 129 juta warga negara Indonesia mereka berprofesi sebagai seorang karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Sobat profesional yang saya hormati, selamat bergabung dalam channel NDM. Satu komunitas supaya ikut berpartisipasi dan berkontribusi agar menjadikan seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki karakter yang mulia. Pada kesempatan kali ini, sebagai perkenalan saya sampaikan kepada Anda, perkenalkan nama saya yang lemah ini adalah Saudi nama panggilannya, nama lengkapnya Nur Saudi. Sebuah amanah saat ini, saya menjadi General Manager HROD, Human Resource and Organization Development, PT Riko Bana Abadi, sebuah perusahaan kontraktor pertambangan batubara yang sedang berkembang di Indonesia. Dan spirit saya bersama dengan beberapa rekan di dalam NDM ini memang satu fokus yang ingin kami lakukan, yaitu kami ingin ikut berkontribusi terhadap bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi. Bukan hanya daya saing yang tinggi, tapi juga memiliki karakter yang mulia. Sehingga konten-konten di dalam NDM ini, sobat profesional sekalian, nanti akan kita sama-sama sampaikan kepada Anda. Anda bisa like, bisa subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Termasuk Anda juga bisa request kira-kira materi apa yang akan kami bedah sehingga bermanfaat bagi Anda untuk meningkatkan tingkat keprofesionalisan Anda. Sobat profesional, kalau berkaca kepada bagaimana seni kita berinteraksi kepada atasan, bahwa kami mencatat ada sekurang-kurangnya 26 seni. 26 ini bukan sebuah angka yang sedikit, namun 26 ini adalah sebuah seni-seni yang ketika Anda pahami, kemudian Anda implementasikan, maka Anda akan mendapatkan satu daya tarik dari atasan Anda, sehingga atasan Anda akan menarik diri Anda, kemudian Anda memiliki kesempatan untuk bisa promosi kepada jenjang yang lebih tinggi dengan kekuatan dari seni. Atasan Anda telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Anda. Bagaimana seni agar Anda mendapatkan daya tarik dari atasan Anda? 26 itu, saya berikan satu contoh. Saya katakan di sini adalah tentang bagaimana Anda memposisikan diri kepada atasan Anda, bahwa setiap kali Anda bertemu dengan atasan Anda bukan hanya hadir sebagai seorang tim, seorang anak buah yang dengan tangan kosong, dengan pikiran yang kosong. Yang barangkali ini adalah satu tips seni yang banyak terjadi kesalahan dari sobat profesional. Apapun posisi Anda ketika Anda sedang berhadapan dengan atasan Anda, jangan pernah berhadapan dengan atasan Anda kecuali Anda sudah memiliki sesuatu yang Anda siapkan untuk Anda bawa ke atas meja atasan Anda. Apakah itu ide? Apakah itu gagasan? Apakah itu analisa kondisi atas sebuah problem, sebuah masalah? Ataukah itu sebuah solusi yang akan Anda tawarkan? Nah, satu tips ini saja bagi sobat profesional kita bisa renungkan. Anda bisa renungkan, apakah benar Anda sudah menjadi kategori dari tim yang memiliki karakter seperti ini? Contoh, seni yang pertama. Seni yang kedua, saya katakan di sini adalah bagaimana Anda ketika menjadi seorang supervisor, bekerja kepada asisten manajer Anda atau kepada manajer Anda berperan sebagai pelengkap atas kelemahan dari atasan Anda. Dan ini sebuah tips, sebuah seni yang saya rasa juga akan sangat menarik bagi Anda untuk Anda ikuti. Seni yang lain saya katakan pada Anda, bela dan gantikan pemimpin Anda selagi Anda bisa. Jadi ada banyak kondisi yang terjadi pada sobat profesional
ketika atasannya sedang cuti, ketika atasannya sedang tidak berada di tempat, kemudian ada direksi, kemudian ada atasan dari atasan Anda yang menyatakan atau menanyakan tentang sebuah progres atas pekerjaan tanggung jawab atasan Anda, kemudian ditanya kepada Anda. Banyak sekali yang mengatakan bahwa saya tidak tahu, Pak. Dan sebenarnya hati Anda mengatakan, sesungguhnya saya tidak mau tahu. Tapi sesungguhnya ini adalah sebuah seni dan mindset yang salah. Bagaimana Anda mampu semaksimal mungkin menggantikan posisi atasan Anda ketika atasan Anda tidak berada di tempat. Jadi ketika ditanya sama direksi, datang pada Anda, mana atasan Anda? Anda mengetahui bagaimana progres yang kemarin tentang ini? Sekalipun memang Anda tidak mengetahui, tapi Anda pernah mendengar, paling tidak Anda bisa mengatakan bahwa terakhir saya pernah berkomunikasi dengan atasan saya, progresnya sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, dan kami akan melakukan ini. Ketika Anda mampu melakukan satu seni ini saja, Anda coba rasakan ketika Anda menjadi seorang atasan, kemudian Anda tidak berada di tempat, kemudian ada anak buah Anda ditanya oleh atasan Anda, dan jawabannya adalah seperti tadi. Saya yakin Anda akan mengatakan bahwa akan muncul sebuah kepercayaan dari Anda kepada anak buah Anda. Demikian juga ini berlaku bagi Anda. Berlaku bagi Anda yang akan Anda dapatkan dari atasan Anda. Satu contoh. Ada beberapa belas seni yang lain. Anda tertarik pasti. Nantikan ya. Selanjutnya, saya ambil satu contoh bagaimana Anda berinteraksi kepada kolega Anda. Rekan sekalian, saya pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan begini. Pak Saudi, apa bedanya seorang profesional dan seorang penjilat? Dan kalau ini saya tanyakan kepada Anda, barangkali Anda akan mengernyitkan daya Anda. Apakah memang ada perbedaan? Ada. Apakah ada kesamaan? Bisa jadi ada. Saya simpel menjawab bahwa orang profesional itu sama atas dia akan ditarik, sama kolega dia akan didoakan, sama bawah dia akan didorong. Tapi berbeda dengan seorang penjilat. Seorang penjilat itu adalah posisi karyawan yang dia hanya baik dengan atasannya. Dia hanya mengejar bagaimana supaya dia ditarik dari atas. Tapi dia tidak pernah berusaha untuk mendapatkan doa dari kolega, samping kanan dan samping kiri dia. Dia tidak mengindahkan bagaimana supaya dia mendapatkan dorongan dari bawah dia. Dan saya yakin sobat profesional tidak mau menjadi seorang penjilat. Saya ambil satu contoh tentang tips bagaimana Anda memiliki seni mendapatkan doa dari kolega Anda. Pertama, bagaimana Anda sebagai seorang karyawan memiliki kolega mampu menempatkan diri sebagai seorang teman yang baik dan benar. Bukan hanya teman yang baik, tapi juga teman yang benar. Bagaimana memposisikan diri Anda tidak terlalu menyanjung yang berlebihan, juga tidak terlalu menjauh secara berlebihan. Kalau Anda mampu memposisikan diri sebagai seorang teman yang baik dan benar, walaupun kesan pertama dari kolega Anda tidak mendapatkan kesan apa-apa terhadap diri Anda, tetapi ketika ini konsisten Anda wujudkan, maka kolega Anda akan mendapatkan satu rangkaian tren terhadap kriteria diri Anda, seorang Saudi, seorang Budi, seorang Chandra, bahwa ternyata memang dia adalah teman yang baik dan benar. Tidak ada salahnya saya mendoakan dia. Tidak ada salahnya saya akan mendukung dia. Satu topik, satu seni. Seni yang lain adalah bagaimana kita memposisikan diri kepada kawan kita di kolega. Kita akan membela yang benar, bukan hanya membela yang populer. Barangkali Anda akan mendapati kondisi ini. Di dalam dunia kerja, hal ini sering terjadi. Ada sesuatu yang tidak populer. Seperti contoh, kalau di dalam saat pandemi COVID saat ini, banyak sekali perusahaan yang mengambil sebuah langkah-langkah strategis bagaimana perusahaan itu bisa tetap bertahan. Barangkali kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen itu adalah kebijakan yang tidak populis. Misal kata, lembur dikurangi. Misal kata, ada tunjangan komunikasi yang dikurangi. Misal kata, bahkan ya, ada gaji pokok yang dikurangi.
Nah, ketika Anda berinteraksi dengan para kolega, ini adalah kebijakan yang tidak populer. Bagaimana Anda mampu memposisikan diri? Misal ditanya, Pak Saudi, wah perusahaan kita ini bagaimana? Mengapa ini dikurangi? Mengapa ini potong? Dan seterusnya. Barangkali kalau kita salah menempatkan diri sebagai seorang karyawan terhadap kolega kita, akan mudah mulut ini mengatakan bahwa, iya, ini gimana nih perusahaan ini? Kita akan ikut arus dengan kawan kita, dengan kolega kita. Rasanya akan menjadi asing kalau kita juga kemudian mengatakan, kawan, saat ini perusahaan kita dalam kondisi yang susah. COVID pandemik ini telah menggerus penghasilan kita. Maka tentunya ini adalah keputusan yang sulit, tapi harus diambil. Karena hidup ini adalah pilihan. Daripada perusahaan hancur, maka saya setuju dengan kebijakan. Walaupun saat itu Anda punya 5 kolega Anda tidak sepakat dengan kebijakan ini. Tapi yakinlah kawan, bahwa Anda ketika mampu menetapkan diri Anda pada posisi itu, dengan seni itu, maka Anda akan mendapatkan doa dari mereka. Sekalipun pada saat itu, pada momen itu, Anda akan dicap oleh mereka, ini orang yang sama sekali bertentangan dengan arus. Anda berani menempatkan diri pada sesuatu yang tidak populis. Tapi, ini adalah sebuah seni bagi Anda. Ini adalah seni profesional. Saya ambil satu contoh lagi. Ada 26 juga. Jangan khawatir. 26 sama atasan. 26 sama kolega. Saya ambil satu contoh. Bagaimana Anda menghindari sebuah gosip? Saya tertarik dengan topik ini. Kami siapkan topik ini. Sobat profesional yang saya hormati, saya berikan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau dalam satu hari Anda berangkat bekerja, Anda berinteraksi di pekerjaan, bertemu dengan kolega Anda, sesungguhnya ketika Anda sedang berada di meja, ketika Anda akan keluar mampir di meja kolega Anda, kawan Anda, sesungguhnya di antara beberapa menit pembicaraan Anda dengan kolega Anda, apakah pernah ada satu topik yang itu berupa gosip? Sesuatu yang belum tentu benar keberadaannya, sesuatu yang belum tentu valid kenyataannya, sesuatu yang belum terverifikasi datanya. Silahkan Anda jawab. Dan saya yakin ini menjadi sebuah pemanis-pemanis yang tidak bisa dihindari. Menjadi sebuah sesuatu yang bisa membangkitkan gairah Anda yang semula Anda sedang kantuk. Kenapa? Karena membicarakan sesuatu yang gosip, sesuatu yang sangat menarik. Tetapi saya katakan kepada Anda, jika Anda ingin menjadi pribadi yang profesional, hindarilah gosip. Karena jiwa seorang profesional itu selalu berbicara dengan data dan fakta. Wah, serius amat Pak Saudi. Ini bukan masalah serius tidak serius. Gosip itu adalah berbicara tentang suatu keadaan yang tidak atau belum tentu fakta dan datanya benar. Dan itu bukan ciri seorang profesional. Sekali lagi, ini adalah pilihan Anda untuk menjadi seorang profesional. Kalau Anda mengikuti arus, saya ingin menjadi biasa saja, itu pilihan Anda. Namun NDM hadir tidak menginginkan itu terjadi kepada diri Anda. Ada beberapa 21 lagi jurus yang bisa Anda ikuti bersama dengan kami. Oke, saya akan ambil contoh sekarang. Bagaimana Anda berinteraksi kepada tim Anda. Dan tentunya saat ini, kalau saya contohkan pada Anda tadi sebagai seorang supervisor, maka Anda juga punya tim yang berada di bawah. Satu seni, saya katakan pada Anda. Sobat profesional, pernahkah Anda menyadari bahwa sesungguhnya ketika Anda menjadi atasan dari tim Anda, bahwa secara diam-diam ataupun secara terbuka, bahwa tim Anda itu sesungguhnya menjadikan Anda sebagai role model bagi mereka. Anda adalah teladan bagi mereka. Saya katakan pada Anda, bisa Anda bayangkan, jika kalau Anda jam 8 waktu kerja dimulai, kemudian jam 8 lebih 5 menit Anda baru sampai di kantor. Dan bukan hanya itu, jam 8 lebih 5 Anda sampai kantor, kemudian jam 8 lebih 5, kemudian 10 menit Anda gunakan ke toilet, ke belakang, 10 menit lagi Anda gunakan untuk ngobrol sebelum kegiatan dimulai, dan jam 9 baru Anda di meja Anda dan mulai bekerja. Bisa Anda bayangkan apa yang akan didapatkan oleh anak buah Anda terhadap satu segmen dari keteladanan yang Anda berikan. Anak buah Anda akan meniru Anda.
Kalaupun saat itu dia mengatakan bahwa saya akan meniru Pak Chandra, saya akan meniru Pak Saudi, jam 9 baru mulai bekerja. Barangkali bagi dia saat itu adalah sesuatu yang enak. Tapi saya katakan pada Anda bahwa seni ini adalah seni yang akan mematikan diri Anda. Kenapa? Karena suatu saat Anda akan mendapatkan hasil bahwa tanggung jawab Anda akhirnya terbengkalai. Kenapa? Karena anak buah Anda yang mestinya bisa mendorong tanggung jawab Anda akhirnya menempatkan posisi pekerjaan yang tidak disiplin, sehingga akan menjadi berkurangnya target kinerja dari tim Anda dan akhirnya berimplikasi kepada tanggung jawab Anda jadi berkurang. Tapi berbeda sebaliknya ketika posisi Anda sebagai seorang atasan, Anda menempatkan diri sebagai seorang contoh, teladan, role model bagi tim Anda. Bagaimana Anda memiliki sebuah spirit aura ketika datang pagi hari, kemudian Anda buka dengan salam, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kasih ucapan jabatan tangan kepada seluruh tim Anda. Ada energi positif yang Anda salurkan. Jam 8 waktu kerja, jam 8 kurang 5 menit Anda sudah ready di meja Anda, di ruangan Anda. Apa yang akan Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan bahwa produktivitas dari tim Anda ini adalah produktivitas yang terbaik. Lebih dari itu, mereka ketika sebelum tidur, mereka merenungi bahwa ternyata saya mendapati Pak Saudi ini bukan hanya sebagai atasan saya, tetapi inspirasi bagi saya. Sobat profesional yang saya hormati, terima kasih Sobat profesional telah menonton video ini. Jika Sobat profesional tertarik dengan video ini, dengan hormat, dengan kerendahan hati, kami mohon bisa di-like, kemudian di-subscribe. Dan ketika Sobat profesional ingin menyampaikan sesuatu, baik berupa pertanyaan atau ide-ide yang lain untuk membangun bangsa kita supaya menjadi bangsa dengan produktivitas yang tinggi, karakter yang mulia, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah. Kemudian jika Sobat profesional jika ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu Nusa Daya Mulia, akun-akun media sosial kami juga berada di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang akan datang. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia.